Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya senang untuk lanjutkan seri ini dalam teologi perjanjian lama. Kita sudah belajar teologi kitab Kejadian sampai teologi kitab Dua Raja-Raja. Nah, bagian itu dalam firman Tuhan kecuali kitab Rut adalah satu set dalam kitab Ibrani dulu yang sejarah-sejarah atau Taurat dan sama dengan sampai Dua Raja-Raja. Dari ada sejarah umat Tuhan, bagaimana umat Tuhan berjalan dengan Tuhan dan memberontakkan dan rencana Tuhan dan seterusnya. Dengan kitab Yesaya kita akan mulai satu set yang baru, itu nabi-nabi atau Nevi'im, dan nama dalam kata bahasa Ibrani. Dan kita akan belajar teologi Yesaya sampai Maleaki. Jadi sampai nabi-nabi kecil yang surat-surat kecil. Jadi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel dan seterusnya. Dan bagian yang terakhir adalah kitab-kitab puisi atau seperti tulisan nama dalam bahasa Indonesia yang menerjemahkan bahasa Ibrani. Jadi kita akan lanjutkan langsung, tidak sesuai dengan Alkitab kita, tetapi sesuai dengan kitab Ibrani, Masoretic text, yang urutannya mulai setelah Dua Raja-Raja dengan Yesaya. Jadi teologi Yesaya itu luar biasa. Dengarkan beberapa nama: Immanuel, Tunas Tuhan, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Tunai Isai. Apa perasaanmu terhadap nama-nama itu? Yesaya tinggal dan melayani di Yerusalem pada waktu ada krisis dengan bangsa Asyur. Yesaya 1 ayat 1 menjelaskan batasan pelayanan Yesaya itu kira-kira 792 sampai 687. Tahun 722 sebelum Masehi itu kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur. Dan tahun 701 Yerusalem diserangi oleh Raja Asyur. Jadi Yesaya mau mengingatkan raja-raja di Yerusalem bahwa Tuhan tetap memegang mereka walaupun ada bangsa-bangsa yang mengancam. Pesan umum dari Yesaya kepada bangsa Yahuda: kamu sudah melanggar perjanjian, jadi bertobatlah. Yang kedua, jika tidak bertobat, maka ada hukuman. Hukuman akan jatuh kepada bangsa-bangsa lain juga. Tetapi ada pengharapan setelah hukuman. Ada pemulihan untuk Israel dan bangsa-bangsa lain pun. Yesaya 1 sampai 39 berfokus pada hukuman dan keselamatan sedikit. Yesaya 40 sampai 55 berfokus pada keselamatan dan pemulihan lewat hamba Tuhan. Dan ada hukuman sedikit. Dan pasal 56 sampai 66 berfokus pada kehidupan benar yang diharapkan dalam umat Allah murni. Menurut penulis Gary Smith, tema utama dalam Yesaya pasal 1 sampai 39 adalah kita harus percaya kepada Allah dan memuliakannya, karena orang sombong akan direndahkan. Kita sudah melihat tema-tema ini dalam Kejadian sampai Dua Raja-Raja. Bangsa Israel terus-menerus memberontak. Dan oleh karena itu harus ada hukuman dari Allah. Tetapi selalu ada sisa orang setia yang tidak menolak Allah. Dan nabi-nabi besar melihat suatu masa depan yang mulia yang akan menggenapi pengharapan bagi semua orang yang setia kepada Tuhan. Nah, ada beberapa catatan dari tafsiran John Oswald. Dia mengatakan Yesaya memiliki pandangan teologi yang luas sekali
dan tidak ditemukan dalam kitab lain. Dari penciptaan sampai ke zaman terakhir dan ciptaan baru. Kitab Yesaya boleh disebutkan sebuah Alkitab mini. Ada dua bagian besar. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada keselamatan. Dan semua tema Alkitab bisa ditemukan dalam Yesaya. Tema umum itu keselamatan dan pengharapan. Kehambaan dan kerajaan, kepercayaan dan pemberontakan, kesombongan dan kerendah hatian, keunikan Yahweh, bangsa-bangsa lain dan kebenaran. Dan juga suatu tema yang berulang muncul adalah kekudusan Allah. Jadi kita akan melihat dan belajar dari bagian per bagian dalam Yesaya. Bagian yang pertama itu Yesaya 1 sampai 3. Kita lihat pengadilan perjanjian. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 3 seperti kita masuk suatu ruang pengadilan. Allah adalah hakim. Yesaya adalah pendakwa yang mewakili suara Yahweh. Dan langit dan bumi adalah saksi-saksinya. Yehuda tidak setia terhadap perjanjian. Mereka meninggalkan Tuhan seperti perceraian dan menista Dia seperti tidak mengasihinya. Dalam pasal 1 ayat 10 sampai 17 kita lihat hal-hal religius dianggap sia-sia. Di manakah ada panggilan untuk hidup dengan etika? Jadi ada panggilan untuk bertobat. Ada daftar dosa-dosa mereka, bangsa Yahudi. Ada pengharapan dan pasal 2 sampai 3 hukuman lagi. Karena ada penindasan terhadap orang miskin. Di Yesaya pasal 4 kita lihat tunas Yahweh. Ada pengharapan. Ada gambaran seperti keluaran, awan dan api. Jadi Allah menyertai mereka sama seperti Dia menyertai umatnya keluar dari Mesir. Dan Yesaya pasal 5 itu pasal yang menarik karena ada kebun anggur. Dalam kebun anggur tidak ada buah yang baik, hanya buruk. Kebun anggur itu mewakili Israel. Jadi seharusnya ada hukuman. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Jadi hukuman, ayat yang ke-7. Jadi Allah mengatakan celakalah. Dampak dari buah yang kosong mereka celaka. Dan kita melihat panggilan Yesaya dalam pasal yang ke-6. Itu pasal yang sering dikutip. Dalam pasal itu kesalah satu teofani. Jarang dilihat dalam perjanjian lama. Bisa lihat teofani dalam Keluaran pasal 3 dan Yehezkiel pasal 1. Jadi bagaimana Yahweh dijelaskan di sini? Dia duduk di atas takhta, ada jubah, ada suasana yang luar biasa. Teofani seperti ini menguasai nabi dan dia dengar lagu nyanyian dari malaikat-malaikat, kudus, kudus, kudus. Nah, ini nas yang paling sering dikutip dalam perjanjian baru Yesaya 6 ini dan pasal 9 sampai 10 kita bisa lihat Matius 13, Markus 4, Lukas 8. Jadi mereka bangsa Israel dengar tetapi tidak mendengarkan, mereka melihat tetapi tidak mengerti karena Allah tutupi pengertian mereka, pemahaman mereka. Jadi mereka tidak bisa mengerti karena mereka sudah percaya kepada berhala. Dan mereka menjadi seperti berhala, seperti batu, seperti perak, emas, tidak bisa dengar. Dan di dalam Yesaya pasal 7 sampai 12 kita lihat ada anak yang akan datang. Ini anak yang berasal dari keluarga Daud, jadi dia anak Daud, Mesias. Dan kita lihat dalam bagian ini ada inklusio pasal 1 ayat 8 sampai pasal 12 sampai 6. Anak perempuan Sion dan penduduk Sion. Dan kita lihat ada referensi kepada suatu anak yang diharapkan dalam pasal 7, 8, dan 9. Pasal 7, pada waktu kerajaan Ahaz
Immanuel yang akan dilahirkan sebagai tanda bahwa Syria dan Israel akan dihancurkan. Tetapi oleh karena Raja Ahaz tidak setia, tanda ini akan menunjuk kepada hukuman di atas Yehuda juga. Pasal 8, seorang anak dilahirkan, anak Yesaya. Apakah anak ini menggenapi pasal 7 ayat 14? Atau apakah kelahiran anak itu menjadi bayangan untuk seorang anak lain sekarang tetapi belum digenapi? Kita bisa lihat pasal 8 ayat 8. Namun Immanuel muncul lagi. Anak itu beda dari anak Yesaya. Jadi anak yang akan datang, Immanuel itu beda dari anak Yesaya, tetapi anak Yesaya membayangkan anak itu. Pasal 9 kita lihat ada anak yang mesianis yang akan menggenapi perjanjian Daud dari 2 Samuel pasal 7. Dan kita kembali ke tema hukuman dalam pasal 10. Karena apa? Ketidakadilan dan penindasan terhadap orang miskin, janda, yatim, piatu. Tetapi ada sisa yang akan tetap setia. Pasal 11 kembali ke tema harapan lewat Mesias. Bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Jadi kita sudah lihat bagian yang pertama ini ada pengharapan oleh karena ada Mesias yang akan datang. Tetapi ada hukuman karena mereka tidak mendengarkan Tuhan. Tetapi Tuhan setia terhadap perjanjiannya, jadi ada sisanya yang tetap setia. Dalam bagian yang berikutnya, Yesaya pasal 13 sampai 23, kita lihat hukuman kepada bangsa-bangsa. Jadi Yehuda tidak usah takut terhadap bangsa-bangsa lain karena Yahweh akan menghukum bangsa. Tetapi mereka harus percaya kepada Tuhan. Tidak bisa bergantung kepada Mesir atau kepada Kanaan atau kepada Moab karena mereka harus bergantung kepada Tuhan. Semua bangsa itu akan dihukum. Lihat yang menarik sekali nubuat terhadap Asyur, Mesir dan Asyur di Yesaya pasal 19 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama Asyur. Pada waktu itu Israel sebagai yang ketiga di samping Mesir dan Asyur akan menjadi berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, serta Israel, milik pusakaku. Ini luar biasa. Jadi Mesir itu bagian barat dari Israel dan Asyur bagian timur. Ini secara simbolis mengatakan bahwa Tuhan akan menjangkau seluruh bumi dan seluruh bangsa yang akan datang dan menjadi pusakanya, menjadi umatnya, menjadi buatan tangannya, jadi menjadi umatnya dan anak-anak Tuhan sampai seperti kita Bapak Ibu. Saya bukan Yahudi, Bapak Ibu mungkin bukan Yahudi, tetapi kita dimasukkan dalam umatnya. Dan itu sudah dinubuat dalam Yesaya pasal 19. Dan pasal 24 sampai 27, hukuman Yahweh dinyatakan di atas bumi. Ini menyimpulkan pasal 13 sampai 23. Yahweh akan menghukum segala ciptaan. Ini sifat apokaliptis. Jadi Yesaya seperti nabi-nabi lain melihat masa depan dalam tahap. Jadi tahap yang pertama itu masa depan yang dekat. Tahap yang kedua mungkin itu masa depan berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Tahap yang ketiga itu kedatangan Yesus yang terakhir, yang kedua kalinya. Jadi tahap-tahap itu seperti puncak gunung. Lihat ada seri gunung, oh itu masa depan, tetapi sampai ke situ masih ada gunung lagi. Nah itu masa depan lagi. Sampai ke situ ada gunung lagi. Itu masa depan lagi. Jadi ini kita harus ingat apa yang dilihat Yesaya dengan kekuatan Roh Kudus itu mungkin masa depan yang dekat, mungkin berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama, mungkin berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Yang penting berkaitan dengan teologinya, Tuhan berdaulat dan Tuhan mengontrol, Tuhan
mengatur semuanya, dan dia akan menghukum bangsa-bangsa yang tidak merendahkan hati kepada dia. Jadi kita lihat terus dalam pasal 28 sampai 39, hukuman kemudian keselamatan. Jadi kedua-duanya dijelaskan, dan ada sejarah yang dijelaskan sama seperti dua raja-raja. Sanherib, Raja Sanherib dari Asyur datang pada 701 dan mengancam Yehezkia, dan Tuhan menang di atas Sanherib, dan dia kembali ke istananya, dan dia dibunuh oleh anak-anaknya. Jadi dia dihukum seperti yang dinubuat oleh Yesaya dulu. Dan kita lanjut ke bagian besar yang kedua, itu Yesaya 40 sampai 66. Jadi dalam bagian ini pendengar utama adalah orang yang tinggal di dalam pengasingan. Tidak ada peristiwa yang direferensi, tidak ada pesan untuk raja-raja khusus atau orang pribadi seperti yang ditemukan dalam Yesaya 1 sampai 39. Tetapi jangan takut, itu tema yang besar. Jangan takut, kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang akan datang. Israel tidak bersalah terhadap perjanjian sama seperti Yesaya 1 sampai 39. Dan keselamatan itu dijanjikan, baik dengan maksud dekat maupun dengan maksud masa depan. Biasanya keselamatan itu digambarkan sebagai keluaran yang baru, termasuk orang bukan Yahudi. Yahweh mengacu kepada umatnya dengan istilah yang intim dan pribadi. Yahweh dipuji untuk sifat-sifat yang luar biasa, kekudusan, kedaulatan, kekuasaan, kontrol, keunikan. Hanya ada satu Tuhan. Sama seperti Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai pasal 39, ada hukuman kepada bangsa-bangsa lain. Koresh digambarkan sebagai alat hukuman dalam tangan Tuhan dan alat keselamatan untuk umatnya. Di dalam Yesaya pasal 40 kita lihat dihiburkan dan berlayang seperti seekor raja wali. Pendahuluan untuk pasal 40 sampai 66, sama seperti Yesaya 1 adalah pendahuluan untuk Yesaya 1 sampai 39. Ada tema, kata, dan gambaran yang sama, tetapi Yesaya 40 berfokus lebih kepada penghiburan dan pemulihan. Semua kitab Injil mengutip Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 untuk menjelaskan pelayanan Yohanes Pembaptis. Dalam Yesaya pasal 41 sampai 44 ada tema jangan takut, aku menyertaimu. Jadi Allah menyertai umatnya. Yesaya pasal 41 melanjutkan tema tentang kuasa Allah di atas bangsa-bangsa dan berhala. Tema monoteisme yang sangat jelas di sini. Hanya ada satu Allah. Ada hamba Tuhan yang akan datang. Ini Yesaya pasal 42. Lihatlah repetisi keadilan dalam 42 ayat 1, 3, dan 4. Jadi hamba Tuhan digambarkan sebagai yang akan membawa keadilan, kebenaran. Yesaya 43, janganlah takut. Kenapa? Allah akan menyelamatkan umatnya. Dan kita lihat keselamatan dari Babel, tetapi Yehuda tetap tidak taat, tidak setia. Dan kembali ke tema jangan takut, ada janji tentang Roh Kudus dan hukuman kepada berhala-berhala. Jadi 41-44 kita lihat beberapa tema jangan takut, tetapi mereka tetap tidak percaya, tetapi Tuhan tetap punya rencana. Dan dia berjanji ada hamba Tuhan yang akan datang penuh dengan Roh Kudus yang akan memerintah. Dan pasal 44 sampai 48 menjelaskan Kores. Kores menjadi raja Persia pada 559 dan pada 539 mengalahkan kerajaan Babel. Pada 538 izin diberikan kepada orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Nah, ini dibandingkan dengan berhala, sejarah ada di dalam tangan Allah. Dan pasal 48 Israel diperintahkan untuk meninggalkan Babel. Pengasingan mereka selesai. Dan ada bagian yang luar biasa dalam Yesaya pasal 49 sampai 55. Kita lihat hamba Tuhan dijelaskan.
ada 3 nyanyian hamba Tuhan di bagian ini. Fokusnya Yesaya pasal 44 sampai 45 adalah Kores dan perannya dalam rencana Yahweh. Dalam pasal 49 sampai 55, Kores mundur ke belakang dan hamba Tuhan menjadi fokusnya. Dialah yang membawa zaman baru pada masa depan. Yesaya pasal 49 ada ayat 1 sampai 6 ada panggilan dan misi untuk hamba Tuhan. Dia akan memulihkan Israel dan membawa keselamatan untuk semua bangsa-bangsa. Pasal 49 ayat 7 sampai pasal 50 ayat 3 ada pemulihan untuk Israel. Walaupun Sion merasa ditinggalkan oleh Allah, Allah menghibur dia dengan perjanjiannya. Dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 dalam nyanyian hamba Tuhan ada pengharapan. Tema-tema diulangi: kebenaran, keadilan, keluaran baru, penghiburan. Kita lihat tema itu kembali di Yesaya pasal 50 ayat 10 sampai 52 ayat 12. Dan Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 ada puncak bagian ini tentang hamba Tuhan. Ada penghinaan, penggantian dan kemuliaan. Jadi hamba Tuhan yang diantisipasi, diharapkan oleh umatnya bukan sesuai dengan pikirannya. Jadi bukan datang sebagai jenderal untuk mengalahkan semua yang jahat. Dia mengalahkan semua yang jahat lewat salibnya, lewat pengorbanannya. Itu dijelaskan dalam pasal 53. Dan 55 sampai 4, Sion akan dimuliakan lagi oleh Allah sebagai istrinya. Dan di dalam 55 ada undangan untuk menikmati berkat Tuhan. Ada kabar baik dalam perjanjian lama. Jadi kita lanjut ke pasal 56 sampai 59. Israel tidak mampu hidup dengan benar. Jadi walaupun Allah sudah punya rencana untuk mengutus hamba Tuhan, mengutus Mesias ini yang luar biasa, anak Daud, tetap Israel tetap tidak mau taat, tidak mau hidup dengan benar, tidak bisa. Dan jadi dalam pasal 56 pendahuluan bagian ini, umat Yahweh harus hidup dengan benar dan dengan adil, dengan kasih yang murni. Inilah termasuk orang asing dan orang Hebri. Tetapi dalam 56 sampai 57 pertandingan dengan orang asing, pemimpin Yahudi gagal dan tidak hidup dengan benar di depan Tuhan. Mereka mencari keuntungan sendiri dan tidak adil. Jadi Allah siap merespons kepada orang rendah hati, tetapi orang yang sombong akan dihukum. Dan dalam 58 kita lihat ada hubungan antara hal religius dan kerohanian yang murni. Jadi apa yang religius itu berpuasa, berdoa, tetapi kalau mereka tidak memperhatikan orang miskin, janda dan seterusnya, puasa itu sia-sia. Jadi yang ada di luar di bangsa Israel itu tidak cukup, harus ada hati yang berubah. Ini tema besar dalam nabi-nabi. Hati harus disunat, bukan hanya kulitnya. Ya, dan jadi Yesaya pasal 59 ada banyak dosa tetapi kurang keadilan dalam Yehuda, dan solusinya ditemukan dalam pasal 59 ayat 16 sampai 21. Yahweh akan datang dan menang, tetapi dia tidak akan mengalahkan sebuah bangsa atau tentara. Dia akan mengalahkan dosa sendiri. Nah, bagaimana kita lihat dalam perjanjian baru, dia mengalahkan dosa lewat darahnya sendiri. Dan dalam Yesaya pasal 60 sampai 66 kita lihat ada keselamatan masa depan, pemulihan, dan pesan untuk hidup secara etika. Ada gambaran tentang dunia baru, tetapi juga ada tekanan tentang ketaatan kepada Allah sekarang. Tema tindakan yang benar sesuai dengan perjanjian lanjut dalam nabi-nabi lain dan perjanjian baru.
ada pahlawan ilahi yang akan datang dengan murkanya. Jadi kita lihat Wahyu pasal 14, siapakah pahlawan ilahi itu? Itu Yesus Kristus yang datang kembali. Jadi keselamatan ini tidak bergantung pada keturunan orang Yahudi, tetapi bergantung kepada kesetiaan dan anugerah Allah. Jadi beberapa poin Bapak Ibu untuk penerapan dari teologi Yesaya. Yesaya sering mengejek berhala dan orang-orang yang menyembah berhala karena berhala itu dibuat dari batu dan kayu. Bagaimana orang-orang masa kini percaya kepada sesuatu yang dibuat mereka? Jadi tetap seperti itu masa kini, kita ada berhala. Nah, bentuknya beda, mungkin bentuknya kertas uang, bentuknya HP, bentuknya entertainment dan seterusnya. Tetapi berhala-berhala itu tidak ada kuasa, hanya Tuhan ada kuasa. Kita harus ingat itu. Yang kedua, sangat ironis, sang juru selamat datang sebagai Raja Davidis dan hamba Tuhan yang menderita. Bagaimana Yesus menggenapi kedua gambar itu? Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan dan pelayanan kita? Pelayanan, kalau kita ikut teladan hamba Tuhan, pelayanan sering ikut penderitaan, bukan menjadi orang tinggi, orang sombong, orang besar, tetapi orang yang akan melayani. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya bagi manusia. Yesaya 42 ayat 7 mengatakan, untuk membuka mata buka, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Yesus menggenapi harapan ini secara literal dan secara rohani. Bagaimana kita bisa melanjutkan tekanan ini dalam pelayanan kita? Dan kita harus memikirkan tentang keadilan dalam Yesaya pasal 56 sampai 66. Bagaimana tema ini bisa diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan gereja? Keadilan. Kita memperhatikan yatim piatu, janda, orang miskin, orang yang dipinggirkan dan seterusnya. Sama seperti hamba Tuhan, apakah kita siap menderita oleh karena kepercayaan kita? Jadi kitab Yesaya itu 66 pasal penuh sekali dengan teologi yang mahal, yang mulia. Kita bisa ikut siapakah Allah dalam teks ini. Tuhan memberkati.